ada. Jadi kemarin ada teman nanya EKG kan, kok dia EKG ya kebetulan kan tak baca. Terus emang ada hiperakut T di V2 waktu itu. Terus akhirnya saya kan bukan bisa mendiagnosis ya, jadi saya juga tanya ke dokter spesialis jantung. Dok, ini kebetulan dokter spesialis jantungnya juga temannya dokter Victor ya, dokter Dama gitu kan. Karena kebetulan kita deket tanya kan, Dok, ini, ini kok ada T, hiper T akut. Terus kata beliau, kalau ketemu T yang tol, hiperakut T tinggi, tunggu 10 sampai 30 menit. Kalau itu menetap, apalagi menetap lama itu biasanya aman. Tapi kayak yang terjadi sama Pak siapa tadi namanya? Kayak Pak Nixon, akhirnya dia berubah jadi ST elevasi. Makanya kalau dari dokter Dama itu bilang observasi 10 sampai 30 menit di EKG ulang. Makanya tadi dokter Victor juga menyampaikan EKG serial. Ya, kalau ingat ya tadi dokter Victor sempat bilang di EKG serial untuk memastikan ada nggak perubahan EKG. Itulah kenapa, itulah kenapa tadi saya sampaikan, tadi sampaikan ini Bapak Ibu. Kalau kita EKG harus menunjukkan waktu. Sorry ya, yang 12 lead ya, kita ngomong yang 12 lead. Kalau kita EKG, selain EKG layak atau tidak, kita verifikasi dulu. Ini nomor rekam medis. Duh, sorry ya, kok malah geser. Nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, usia. Karena tadi kayak yang disampaikan Dokter Victor ya, jadi ini insya Allah tidak meleset dari yang Dokter Victor sampaikan juga, termasuk ini waktu perekaman. Nah, kenapa? Karena bisa kita amati kalau waktu perekamannya ternyata setelah di EKG, contoh ini ya, jadi kalau setelah di EKG di waktu perekaman selanjutnya kok berubah, maka kita harus lapor atau curiga terjadi tadi itu STEMI. Makanya intinya kayak kata saya di awal, kalau untuk teman-teman yang perawat itu ya, kalau tidak normal, laporkan. Nah, gitu aja. Kalau tidak normal, laporkan. Itu. Itu itu yang harus tapi yang jelas Bapak Ibu sebagai perawat harus tahu itu normal nggak normal. Cara tahu normal nggak normal, harus tahu nilai yang normal. Makanya kalau kita belajar, kalau di ilmu kedokteran kesehatan itu pasti kita belajar fisiologi dulu, baru patofisiologi. Karena dengan kita tahu yang fisiologi, kita bisa menemukan yang patologi. Nah, itu. Mungkin itu jawaban saya. Menjawab ya Pak Kiai. Jadi observasi 10-30 menit di EKG ulang. Kalau nemu yang nggak normal, tadi